Hey Siri, let's start the video. Okay, I found this on the web for let's start the video. Check it out. Saya Fahri Aliasin dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integrasi Timur Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-15 sebelum terjadinya integrasi, Timur Timur itu telah terlebih dahulu dikuasai oleh Portugis. Portugis yang pada awalnya datang ke Timur Timur hanya untuk berdagang, tiba-tiba tertarik untuk menguasai Timur Timur. Nah, tak lama kemudian Portugis berhasil menguasai pulau dengan luas 30.777 km persegi tersebut. Nah, setelah kurang lebih 2 abad menguasai Timur Timur, gangguan mulailah datang, salah satunya dari Belanda. Belanda yang juga ingin menguasai Timur Timur terpaksa harus berperang dengan Portugis, yang menyebabkan Portugis kalah dan harus menandatangani perjanjian, di mana isi perjanjian tersebut Portugis harus memberikan bagian barat dari Timur Timur kepada Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1942 itu Belanda kalah perang melawan Jepang, yang menyebabkan Timur Timur dan Hindia Belanda itu telah resmi menjadi wilayah milik Jepang. Namun tak lama kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945 atau setelah Indonesia merdeka, Timur Timur itu kembali diambil alih oleh Portugal. Untuk tahun ini kita sebut saja Portugal karena sudah bukan Portugis lagi. Selanjutnya, pada tahun 1974 perubahan itu sudah mulai terjadi di Timur Timur pada saat itu. Perubahan itu diakibatkan karena adanya pergolakan politik di Portugal pada saat itu. Nah, dari pergolakan politik ini juga tanggal 25 April tahun 1974 itu akhirnya berdirilah sebuah revolusi tak berdarah yang dinamakan Revolusi Anyelir. Dari Revolusi Anyelir ini dipimpin oleh Movimento das Forças Armadas atau MFA atau Pergerakan Militer Darat Portugal yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri Portugal pada saat itu, yaitu Marcelo Caetano. Nah, dari pergolakan politik ini juga sehingga menyebabkan Portugal itu harus menarik beberapa tentara dari negara jajahannya. Salah satunya itu ada dari Mozambik, dari Angola, Cape Verde, dan juga dari Timur Timur. Nah, karena hal ini pula, akhirnya Timur Timur itu terpecah menjadi 3 faksi. Yang pertama itu ada União Democrática de Timorense atau UDT, yang kedua itu ada Fretilin, dan yang ketiga ada Apodeti. Nah, UDT ini menginginkan agar Timur Timur itu terus menjadi koloni dari Portugal, sedangkan Fretilin ini menginginkan menginginkan kemerdekaan dan menjadi negara sendiri. Sementara Apodeti menginginkan agar Timur Timur ini menjadi bagian dari NKRI. Nah, dari ketiga faksi ini ternyata Apodeti adalah faksi yang paling lemah pengaruhnya, yang praktis membuat terjadilah persaingan ketat antara UDT dan Fretilin. Nah, dari persaingan itulah akhirnya UDT menuduh jika nantinya Timur Timur merdeka di bawah kepemimpinan Fretilin, maka Timur Timur itu akan menjadi negara komunis. Dan akibat tuduhan itulah akhirnya terjadilah peperangan atau pertumpahan darah antara kubu Fretilin dan kubu UDT, yang menyebabkan beberapa masyarakat itu harus mengungsi di perbatasan antara Timur Timur dan NKRI. Mendengar hal ini, akhirnya Presiden Soeharto sekaligus presiden kedua dan pemimpin Orde Baru saat itu menghubungi Presiden Amerika Serikat, yaitu Gerald Rudolph Ford. Nah, pada tanggal 6 Desember tahun 1975 akhirnya terjadilah pertemuan antara Presiden Soeharto, Presiden Ford atau Presiden Amerika sekaligus Menteri Luar Negeri Amerika, yaitu Henry Kissinger, di Jakarta pada saat itu. Nah, 1 hari setelahnya diluncurkanlah operasi militer Indonesia yang dinamakan Operasi Seroja. Namun ternyata sebelum diluncurkan Operasi Seroja, pemerintah Indonesia telah terlebih dahulu mengirimkan militer ke Amerika dengan pasukan rahasia dengan nama sandi Operasi Komodo. Nah, Operasi Komodo ini dikirimkan dengan tujuan untuk memata-matai bagaimana pergerakan politik di Timur Timur pada saat itu. Nah, dari hasil laporan militer yang tergabung dalam Operasi Komodo ini menyebutkan bahwa Timur Timur itu lebih mencondong kepada Fretilin yang menginginkan kemerdekaan. Nah, hal itu pula lah yang akhirnya membuat Presiden Soeharto mengirimkan Operasi Seroja di Timur Timur.
Nah, setelah militer Indonesia sampai di Timur Timur, ternyata Fretilin yang pada saat itu menjadi musuh, anggotanya itu tidak cukup banyak, bahkan kalah jauh dari militer Indonesia yang disebut-sebut mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, sehingga peperangan tidak sampai 1 hari atau hanya malam harinya, tanggal 7 Desember 1975, kota Dili itu berhasil dikuasai oleh militer Indonesia. Dan 2 hari setelahnya, kota terbesar kedua di Timur Timur juga berhasil dikuasai oleh militer Indonesia. Dan setelah kurang lebih 1 tahun, atau tepatnya pada tanggal 17 Juli 1976, akhirnya Timur Timur ini resmi menjadi bagian dari NKRI sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Dan setelah era Orde Baru itu runtuh, akhirnya diadakanlah referendum untuk menentukan nasib Timur Timur. Dan hasil dari referendum itu akhirnya membuat Timur Timur merdeka sebagai negara sendiri dengan nama Timor Leste sampai sekarang ini. Jadi itulah materi dari saya. Terima kasih. Sekian.